Selamat pagi, silakan duduk saudara. Selamat pagi JKI Mawar Sharon. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam kemerdekaan. Merdeka ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 dan saya bersyukur pagi hari ini kita juga punya seorang yang luar biasa yang akan membagikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Saya panggilnya Pastor Steve karena dia adalah seorang pastor ya, acting pastor di Lagos, Nigeria. Dan pada pagi hari ini dia akan membagikan firman Tuhan. Jadi mari kita siapkan catatan, buka hati, mari kita terima firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Steve. Selamat pagi, shalom semuanya. Suatu kehormatan untuk selalu bisa melayani Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Iman untuk memberi kepercayaan untuk menyampaikan firman di tempat ini juga pagi hari ini. Dan saya mendengar bahwa tema bulan ini adalah Ultimate Living. Tema yang sangat menarik karena itu sesuatu yang kita semua rindukan sebenarnya ya. Jadi mungkin waktu mempersiapkan firman itu, saya ingin supaya tidak salah ya, bisa align sesuai dengan tema yang ada. Saya cari itu, apa arti kata ultimate ya, bisa ditampilkan mungkin. Jadi ultimate itu sebenarnya adalah sebuah kata benda, itu adalah noun. Jadi ini ultimate ini artinya the best achievable or imaginable of its kind. Jadi kalau kita sebagai manusia yang ultimate gitu ya, itu artinya itu yang terbaik gitu. Yang dapat dibayangkan yang terbaik itu seperti apa. Atau arti yang kedua, ultimate itu adalah sesuatu yang fakta atau prinsip yang mendasar, final or fundamental. Jadi hal yang fundamental atau yang final. Itu yang sesuatu yang sangat prinsipal. Nah, tapi kalau kata ultimate itu sendiri digabung dengan kata living, menjadi ultimate living, fungsi kata ultimate itu sendiri, ini sedikit jadi kayak pelajaran bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Tapi ini supaya kita bisa mengerti apa arti ultimate living itu sendiri. Kalau ultimate digabung dengan living itu menjadi kata sifat, yang artinya being or happening at the end of a process or final. Jadi yang terjadi di saat akhir. Jadi dalam suatu proses, waktu kita mencapai akhir, itu yang terjadi apa? Itu artinya ultimate. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulannya, ultimate living ini kita diajak untuk melihat. Kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita diajak untuk melihat bagaimana akhir kehidupan kita, dari proses kehidupan kita itu, kita bisa mencapai hal yang fundamental, yang prinsip, yang harus dicapai sebagai seorang manusia. Jadi apa prinsip dan tujuan kehidupan itu sendiri? Nah, kita sebagai manusia seringkali masalahnya adalah kita itu suka membanding-bandingkan. Ya, jadi yang perlu kita ingat sebelum kita masuk ke topik kita lebih dalam lagi hari ini, Tuhan itu punya takaran yang berbeda-beda bagi setiap kita. Ya, jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan. Kalau seseorang mencapai titik tertentu, misalnya di angka 100 gitu ya, supaya sebagai contoh acuan gitu ya, itu belum berarti dia lebih baik dari orang yang di level 80. Loh kok bisa? Nah, Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Jadi bagi Tuhan, masing-masing kita itu ada ukuran kesanggupannya. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia mengenal kita,
Dia tahu kesanggupan kita masing-masing itu seberapa. Jadi di contoh ini ada orang yang diberi 5 talenta dan dia menghasilkan laba 5. Artinya dia menghasilkan 100% ya dari yang dia miliki. Ada seorang yang diberi 2 talenta, dia menghasilkan 2. Dia menghasilkan 100% juga dari yang dia miliki. Ada satu yang diberi 1 talenta, dia simpen, dia tidak menghasilkan apa-apa, 0%. Ya. Jadi perhitungan Tuhan itu dilakukan terhadap modal dasarnya, kalau orang usaha gitu ya. Modal dasarnya berapa itu yang dihitung gitu sama Tuhan. Nah bagi kita, jadi kalau kita kemarin sempat ada lagu yang populer di Indonesia itu apa? Ojo dibanding-banding ke, ya. Ojo apa? Saing-saing ke, yo mesti kalah. Ya. Jadi kita nggak perlu dibanding-bandingkan gitu. Kalau si A misalnya punya 4, bukan berarti dia lebih rendah dari si B yang punya 5. Ya, si A, bahaya kalau membanding-bandingkan, si A nanti bisa kerasa, oh aku punya 4, dia punya 5. Padahal aku sudah bekerja dengan segenap hati gitu ya, sudah melakukan, mengembangkan talentaku semaksimal mungkin. Padahal si B yang punya 5 itu mungkin belum ngapa-ngapain dan memang dari Tuhan dikasihnya 5 gitu. Jadi di mata Tuhan si yang punya 5 ini masih 0. Padahal yang punya 4 ini sudah 100%. Jadi kita nggak bisa membanding-bandingkan. Dan talenta ini tidak semata-mata ngomong soal harta. Talenta ini di mata Tuhan adalah segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing untuk kita bisa pakai untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Jadi kenapa nggak bisa dibanding-bandingkan? Karena juga yang tahu ya cuma Tuhan dan kita seringkali gitu ya. Mungkin beberapa orang terdekat kita semakin dia mengenal kita, dia bisa mengerti, oh orang ini talentanya apa, dia bisa melakukan apa, oh dia punya bakat apa gitu ya. Tapi kalau enggak, itu enggak bisa dibanding-bandingkan karena masing-masing punya talenta yang berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mengembangkan, melakukan dan mencapai yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Nah, mulai mau masuk ke tema hari ini, agar kita dapat mencapai ultimate living, ya, mau mencapai kehidupan yang ultimate, yang terbaik gitu ya. Yang penting itu berarti kita harus punya pemahaman yang benar. Harus punya pemahaman yang benar supaya kita bisa mencapai ke situ. Nah, berhubung kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia, yang kebetulan juga bertepatan dengan hari ulang tahun ayah saya. Jadi ulang tahunnya dirayakan seluruh bangsa Indonesia ya, 17 Agustus gitu. Nah, kita sadar bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Ya, kita bangsa yang merdeka, tapi bukan sebagai bangsa. Kita juga sebagai individu, pribadi-pribadi yang merdeka. Kita orang-orang yang merdeka karena Yesus sudah memerdekakan kita. Ya, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kita bukan lagi hamba dosa. We are free. Dan ini membawa ke judul khotbah kita hari ini yaitu purposeful freedom. Purposeful freedom. Kemerdekaan yang memiliki tujuan. Ya, kita sudah dimerdekakan, tapi kita bukan cuma orang merdeka yang kemudian bebas untuk melakukan apapun yang kita mau, tapi kita punya tujuan. Karena Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan itu sudah menentukan sesuatu yang Dia ingin kita lakukan. Ya, kita akan baca ayat utama kita untuk hari ini dari Galatia 5 ayat 13. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, ini ada sedikit beberapa warna di ayat ini karena kita mau mengupas sedikit ayat ini lebih dalam, bagian per bagian. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat adalah memang Tuhan sudah memanggil Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai untuk menjadi orang yang merdeka. Kita dulu hamba dosa, kita dimerdekakan oleh pengorbanannya. Di Galatia 5 ayat 1,
Galatia 5 ayat 1 ditulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi, Kristus sudah memerdekakan kita. Angkat tangan yang sudah menjadi orang merdeka di sini Bapak Ibu. Amin. Ya, kita tidak dalam belenggu dosa, tidak dalam belenggu si jahat, tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh kehidupan kita karena kita ini milik Yesus Kristus. Ya. Kita sudah dimerdekakan. Itu yang selalu kita harus ingat. Lalu apa purpose atau tujuan dari kemerdekaan yang Tuhan berikan ini? Karena waktu Tuhan mau membawa kita ke suatu posisi atau titik tertentu, Tuhan itu punya tujuan. Enggak cuman mau, kamu begini, ya cuman untuk tujuan, cuman untuk seperti itu aja. Ya kita mau masuk ke bagian selanjutnya dari dari Galatia 5 ayat 13 tadi, apa purpose kita dalam kemerdekaan kita? Ya. Yang pertama adalah supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Ya, supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Atau dengan kata lain, supaya kita hidup kudus. Kita hidup kudus karena kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus, kemudian kita lanjut hidup di dalam kekudusan. Ya, kita menjalani kehidupan yang ilahi atau yang saleh. Dan yang kedua, purpose kita adalah untuk melayani yang lain di dalam kasih. Ya, tadi Galatia 5 ayat 13 dia ditulis supaya kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, itu yang pertama. Yang kedua, melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi sekali lagi kita tidak diberi kemerdekaan cuma untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau. Ya, jadi misalnya kita merasa merdeka terus kemudian hari ini aku maunya diem aja, aku maunya tidak mau kerja, aku mau hidup seenakku. Itu bukan tujuan kemerdekaan kita, ya. Atau kita cuma mencari, aku senangnya apa sih? Itu aja yang aku mau lakukan, nggak peduli sama orang yang lain. Kan aku merdeka, terserah saya dong. Tidak seperti itu. Tapi kita dipanggil untuk melayani orang lain. Tuhan punya hati Tuhan ada di orang-orang lain, di orang-orang di sekitar kita. Dan ini konsisten dengan hukum yang terutama. Ada yang pernah dengar nggak hukum terutama di dalam Alkitab apa? Mengasihi? Lebih keras mungkin? Mengasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Ya, kita akan baca di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini adalah rangkuman dari hukum Taurat. Cuman dua, cukup sederhana untuk kita bisa mengingat semuanya. Yang pertama adalah love God, kasihilah Tuhan. Yang kedua love others, kasihilah sesamamu. Ya. Dan Galatia 5 ayat 13 tadi sangat konsisten dengan hukum ini. Ya, sangat konsisten. Karena yang pertama ditulis apa? Jangan hidup di dalam dosa. Kita kalau nggak mau hidup dalam dosa, itu hanya bisa terjadi kalau kita mengasihi Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintah-perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita menuruti perintah-perintahnya. Otomatis kita nggak akan hidup di dalam dosa. Jadi itu konsisten, Galatia 5 dengan hukum yang terutama, itu bagian yang pertama. Mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, mengasihi orang lain. Tadi Galatia 5 juga bilang,
Oleh kasih, layanilah seorang akan yang lain. Mengasihi others. Kalau dalam bahasa Inggris ditulis by love, serve. Oleh kasih, kamu melayani. Jadi kita harus punya kasih dulu supaya kita bisa melayani orang lain. Bahkan Tuhan itu tidak cuma berhenti di situ. Hukum Tuhan itu sedikit berbeda dengan hukum dunia ya. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa siapa mau jadi terbesar, dia harus jadi pelayan. Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, ini sangat kebalik gitu kalau sama prinsip dunia ya kan. Kalau di prinsip dunia itu kan semakin besar seseorang, semakin ia dilayani. Ya semakin besar posisinya, semakin tinggi malah justru semakin dilayani. Ya, kalau contoh nih, kalau kita makan di restoran, ya makan di restoran yang harganya nggak terlalu mahal, menengah sampai yang mahal, bedanya di mana? Fasilitas pelayanannya. Ya kalau misalnya kita makan yang biasa gitu, mungkin kita makan ya sudah disajikan, kita makan gitu ya. Kalau semakin mahal nanti belum apa-apa, nanti dia datang dulu, kursinya ditarikkan, kita duduk, kursinya didorong, ya kan. Kemudian ada dikasih napkin, apa namanya, kayak kain gitu ya, serbet gitu di pangkuan gitu, dilayani gitu. Terus kemudian nanti dituangkan minumannya, mau minum apa, terus siap gelasnya kosong, otomatis itu diisi. Gitu. Pelayanannya yang berbeda. Semakin besar, semakin tinggi posisinya, semakin dilayani. Hotel ya kan. Kalau kita nginep di hotel yang nggak terlalu mahal, ya pelayanannya biasa gitu. Tapi semakin hotelnya semakin mahal, pelayanannya semakin luar biasa. Orang-orangnya lebih banyak lagi yang melayani. Servisnya lebih lengkap gitu kan. Kemudian penerbangan. Kalau kita terbang yang kelasnya biasa, ekonomi, pelayanannya biasa. Nanti kalau terbangnya kelasnya naik bisnis, pelayanannya lebih lagi ya kan. Kalau terbang lagi kelas yang first class, pelayanannya lebih lagi. Itu jadi di dalam dunia prinsipnya adalah semakin besar seseorang, ia semakin dilayani. Tapi dalam Tuhan itu kebalik. Ya mungkin sedikit cerita ini pengalaman terakhir kita kan, saya tinggal di Afrika, jadi kalau harus kemari itu terbangnya panjang sekali ya. Apalagi biasanya terbang sekitar mungkin 8 jam dari Afrika sampai ke Timur Tengah, entah kita transit di Dubai atau di Doha gitu ya. Kemudian nanti ada transit berapa jam, kita lanjut lagi ke Jakarta. Lah mungkin sudah tambah umur gitu ya, kan saya dapatnya kelas ekonomi, jadi kadang rasanya capek gitu terbang 9 jam. Apalagi sekarang itu Sudan lagi perang, jadi kalau terbang tuh nggak bisa jalurnya, petanya seperti gini ya. Dia harus muter dulu ke bawah gini, muter balik, baru naik ke sini ke Timur Tengah. Jadi terbangnya tambah panjang. Jadi yang dulunya 8 jam sekarang jadi 9 jam kurang lebih gitu ya, lebih sedikit gitu. Jadi itu capek. Nah, saya pengen coba upgrade karena saya punya miles kan setelah berapa lama, jadi nggak harus bayar terlalu banyak untuk menikmati business class. Tapi gagal, sudah coba bayar gagal, coba bayar gagal. Akhirnya ya sudah jalani ya sudah terbang ekonomi. Waktu masuk malah dapat upgrade-nya gratis. Jadi kemarin menikmati penerbangan di kelas bisnis, ya saya sharing sedikit itu pelayanannya beda. Jadi waktu datang tiba-tiba sudah dikasihin mau champagne atau mau wine, mau anggur gitu ya. Atau mau jeruk atau mau apapun gitu, ditawarin kita bisa pilih. Sudah pilih minuman, terbang sedikit sebentar, dikasih kacang, dikasih snack, dikasih ini. Mulai terbang, kita ada makanan jam sekian, maunya gimana, mau makan atau enggak. Jadi totally berbeda dengan yang kelas yang ekonomi gitu. Karena yang ekonomi ya pokoknya servisnya seperti ini ya kita ngikut aja. Kalau begitu yang bisnis itu bisa customize, bisa kita bisa minta maunya gimana. Maunya jam berapa gini kita layani untuk makan dan sebagainya gitu. Makanannya ngalir terus dilayani. Nanti kalau sudah mau makan, kalau kelas ekonomi kan kita dikasih satu tray, satu nampan isinya makanan. Kalau yang ini dikasih kain dulu mejanya, terus kitanya dikasih kain. Aduh enak banget ya bener. Kalau gini rasanya terbang terus gak kerasa gitu. Kalau kelas ekonomi
5 jam pantatnya udah sakit gitu ya. Tapi ya kita bersyukur, Tuhan itu tetap baik ya. Jadi kita menikmati segala yang kita dikasih kesempatan, kita menikmati gitu. Jadi kembali lagi ke firman Tuhan hari ini, kita prinsip Tuhan itu barang siapa ingin menjadi terbesar, kita menjadi pelayan. Jadi kita harus punya mindset yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, ya. Jadi walaupun secara natural manusia seringkali ingin selalu bertumbuh semakin besar gitu ya. Tapi prinsipnya kalau kita mau makin besar, kita harus selalu semakin menjadi pelayan, ya. Kita harus melakukan hal tersebut. Dan di dalam tubuh Tuhan, dalam gereja seperti gereja GKI Mawar Sharon ini adalah tubuh Tuhan dan kita butuh banyak tangan untuk melayani. Di gereja manapun, di tubuh Tuhan manapun, selalu dibutuhkan banyak tangan untuk melayani. Dan untuk melayani dibutuhkan kerelaan hati, kemauan, mau repot gitu ya. Kalau enggak kan orang kan enak dilayani itu kan enak, kita datang duduk, orang lain yang sibuk gitu. Tapi kita dipanggil untuk mau repot, untuk mau melayani. Puji Tuhan kita memiliki tim musik ini ya di gereja ini. Kita bisa diberkati, pujian penyembahan yang luar biasa. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menyatukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Padahal mereka harus taruh waktu untuk latihan. Mungkin gak tahu, biasa kalau seminggu latihan berapa jam? 2 jam? 2 jam ya. Setiap minggu harus 2 jam latihan gitu. Terus harus datang lebih pagi, siap untuk melayani Tuhan. Itu repot dan itu konsisten. Kita kadang jemaat kayak enggak ngerti gitu, pokoknya wah datang enak gitu. Karena sudah dilayani. Tapi yang melayani itu yang tahu repot ya gitu ya. Kalau yang orang melayani itu yang mau repot gitu. Jadi dan kita semua dipanggil untuk seperti itu. Jadi jangan diam, jangan pasif, kita bergerak mencari Tuhan maunya kita melayani dalam hal apa. Tubuh Tuhan itu sangat besar, banyak pelayanan yang bisa dibantu oleh Bapak Ibu saudara sekalian, saudari sekalian. Jadi kita selalu mencari, Tuhan panggilannya buat saya apa ya? Aku bisa membantu apa ya? Kita melayani gitu. Dan di 1 Petrus 4 ayat 10, firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan di bahasa Inggrisnya itu God's varied grace. Jadi kasih karunia Allah itu beraneka ragam, bervariasi. Ya. Jadi Bapak, Ibu, masing-masing ini punya kasih karunia yang berbeda-beda. Nah, kita dipanggil untuk menjadi pengurus yang baik. Ya, pengurus yang baik. Pengurus yang baik gimana? Yaitu kasih karunianya diurusin gitu, jangan didiamkan. Dipakai, dikembangkan. Kalau kita punya kasih karunia dalam hal A, kita kelola, kita kembangkan dan kita pakai untuk melayani Tuhan. Ya. Ada yang mungkin punya karunia untuk mengajar, ya dipakai, kita harus belajar, kita siapkan dengan baik, kita mau mengajar orang lain dalam firman Tuhan. Ya. Ada yang mungkin punya karunia melayani musik, dipakai, dikembangkan, melayani. Kemudian ada yang mungkin karunianya untuk menjangkau jiwa-jiwa gitu ya. Jadi maksudnya dalam arti orangnya itu memang pembawaannya ramah ke orang gitu ya. Jadi bisa jadi usher mungkin gitu, bisa visitasi dan sebagainya. Ada mungkin yang karunianya membagi-bagi. Kita harus belajar membagi-bagi atau memimpin dan lain sebagainya. Kita harus menggunakan karunia yang Tuhan beri. Dan Efesus 2 ayat 10, pekerjaan baik. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita baca ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini kita
baca pelan-pelan ini ya. Jadi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan menciptakan Bapak, Ibu, saudara sekalian, saudara-saudari sekalian, bukan cuma diciptakan untuk ngisi bumi, enggak. Tapi ada untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baiknya macam apa? Itu pekerjaan baik yang sudah disiapkan. Ya, di bagian selanjutnya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan baik itu sudah disiapkan Tuhan bagi setiap kita. Dan dia mau supaya Bapak, Ibu, saudara sekalian ini masuk hidup melakukan semuanya ini di dalamnya. Ya, ini adalah purpose, tujuan kehidupan kita. Melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Menjalani kehidupan ilahi yang saleh, penuh pelayanan satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Ya, jadi mungkin kita perlu sedikit merenung secara spesifik, karena kan karunia Tuhan itu tadi bervariasi, beraneka ragam. Jadi kita perlu sedikit refleksi untuk kita masing-masing. Kalau buat saya ini, kira-kira apa ya yang Tuhan mau saya lakukan ya? Mungkin apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan buat keluarga saya, di lingkungan saya ya. Atau apa yang Tuhan mau saya lakukan di lingkungan gereja. Dalam pelayanan macam apa yang Tuhan mau ya. Kemudian mungkin di pekerjaan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam lingkungan pekerjaan saya. Atau bahkan di lingkungan tempat tinggal kita, Tuhan mau kita lakukan apa. Jadi pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita lakukan pekerjaan itu. Ayo kita coba ngomong ke teman kita, satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Bilang, tolong ya dilakukan. Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik untuk Anda lakukan. Nah, tolong dilakukan. Jadi kita bukan cuman hidup tidak melakukan apa-apa. Tidak, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Dimanapun kita berada, itu kita lakukan. Salah satu contoh di Alkitab nih ya, yang saya sangat suka sebenarnya. Ini Yusuf. Kita familiarkan ceritanya Yusuf. Pernah dengar semua? Pernah ya? Saya lihat Bapak Ibu ngangguk-ngangguk, jadi saya yakin kita cukup paham ceritanya. Nanti kita akan baca sedikit, cuman garis besarnya itu kita kan tahu dimanapun Yusuf ditempatkan, dia selalu melakukan pekerjaan baik, pekerjaan yang excellent. Ya, jadi dia waktu menjadi orang nomor 2 di Mesir, dipercayain oleh Firaun, dia melakukan pekerjaan yang baik, dia kelola seluruh Mesir. Sejak masa limpah, sebelum masuk ke masa kekurangan, dia kelola semuanya. Tapi bukan cuman waktu dia jadi orang kedua. Kita kan seringnya ngomong, dia kan enak, sudah posisinya tinggi, jadi ya dia bisa melakukan ini itu. Coba kalau posisinya di bawah, kan susah, ngerjain ini, itu lebih susah, nggak ada yang nolong dan sebagainya. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Yusuf sebagai orang nomor 2, dia melakukan pekerjaan baik. Tapi sebelum itu, dia juga melakukan pekerjaan baik. Waktu dia masih menjadi budak di rumah Potifar, dia melakukan pekerjaan baik. Sampai tuannya itu gak perlu ngapa-ngapain. Ya, kita kan dengar ceritanya, dia sampai dipercayai sedemikian rupa sehingga dia tidak perlu melakukan, sehingga tuannya tidak perlu ngurus apa-apa selain yang dia makan. Jadi Yusuf itu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian dituduh, dimasukkan penjara, ya. Di penjara pun tetap sama, melakukan pekerjaan baik. Jadi Yusuf ini dimanapun dia berada, pekerjaannya selalu baik. Luar biasa orang ini. Jadi sampai kepala penjaranya kasih kepercayaan ke dia, dan dia yang ngatur di situ. Walaupun orang di penjara, tapi dia dipercaya. Ya, jadi waktu Yusuf, nah mungkin kita mikirnya gini, wah
aku ngapain ya melakukan pekerjaan baik, posisiku sudah jadi budak atau misalnya aku dalam penjara, nasibku seperti ini, ngapain gitu. Yusuf, walaupun dia seperti itu, dia tetap setia. Waktu dia menjalani proses yang tidak enak ini, dia belum tahu bahwa dia itu akan jadi orang nomor 2 di Mesir. Kita tahu ceritanya di sini karena kita baca cerita di Alkitab kan, ceritanya dari tidak enak, ujungnya enak gitu kan. Tapi waktu dia jalani, apa dia tahu bahwa dia ujungnya akan enak? Saya rasa dia nggak tahu. Tapi dia mau setia tuh. Waktu dia masih jadi budak, masih dalam penjara, dia mau melakukan pekerjaan baik. Dan pada waktu Tuhan, pada waktunya dia dibawa ke posisi yang Tuhan sudah tentukan bagi dia. Tapi waktu jalani mungkin belum tahu. Jadi buat kita, kalau kita lagi dalam proses gitu ya, mungkin sesuatu yang nggak enak, mari kita semua tetap belajar setia, melakukan yang terbaik, melakukan pekerjaan baik. Walaupun pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang sedang, pekerjaan yang besar, kita harus setia. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita dalam semua yang kita lakukan. Ya. Dan juga saya mau mengingatkan kita bahwa kita kalau mau membayangkan gitu, kalau kita baca Alkitab tuh kita kadang perlu membayangkan situasinya sedikit gitu. Yusuf itu anak dari Yakub. Ya, Yakub anak dari Ishak, Ishak anak dari Abraham. Dan kita tahu Abraham itu orang yang sangat diberkati Tuhan. Jadi dia itu diberkati dan dia sangat kaya. Ya. Kemudian Ishak sangat kaya, kemudian sampai ke Yakub. Yakub dia kabur karena dia mencuri hak kesulungannya dari Esau, tapi dia diberkati Tuhan dan dia pun sangat kaya sampai dia keluar dari mertuanya itu seolah sebagai suatu bangsa yang besar dan dia sangat kaya. Nah, Yakub ini ada anak kesayangannya, ya. Anak kesayangannya ini cuma 2, Yusuf dan Benjamin. Tapi yang terutama tuh Yusuf. Jadi kita bayangin nih, Yakub sangat kaya, anaknya 12, anak kesayangannya Yusuf. Sampai dibuatkan jubah yang maha indah. Ya kan? Dari posisi seperti itu, dia dibenci saudara-saudarinya dan saudara-saudaranya dia dijual. Saudara-saudaranya jual dia jadi budak. Jadi dia waktu menjadi budak itu, dia bukan dari latar belakang yang enak, yang susah. Dia bukan dari latar belakang yang susah, kemudian saking susahnya dia dijual jadi budak. Tidak demikian. Dia itu dari latar belakang keluarga yang sangat kaya. Dan dia anak kesayangan bapaknya. Tapi dia dijual jadi budak. Jadi kejatuhannya itu cukup ekstrim bagi si Yusuf itu. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Yusuf itu bukan orang yang nelongso, mengasihani diri dan cuma seandainya aku di rumah bapakku, seandainya aku enggak ngalamin ini, seandainya aku masih hidup enak. Dia bukan pribadi yang seperti itu. Dia walaupun di kejatuhan, dia tetap bisa melakukan pekerjaan yang baik. Jadi dia memang luar biasa. Melakukan segala sesuatunya secara excellent. Ya. Dia tidak putus asa, tidak patah semangat, tetap melakukan pekerjaan baik di level manapun. Sebagai budak di rumah Potifar, di penjara, maupun saat dia menjadi orang kedua. Dan tidak berhenti di situ, ya. Itu pekerjaan itu dalam aspek pekerjaan baik yang Yusuf lakukan. Dalam aspek lainnya adalah dia juga melayani dengan kasih, yaitu dengan cara bermurah hati kepada saudara-saudaranya yang sudah mengkhianati dia dengan berat. Ya, mungkin ada nggak yang di sini pernah tahu rasanya dikhianati? Ada yang pernah ngerasain nggak? Mungkin entah dengan keluarga, mungkin dengan orang di pekerjaan atau dengan teman. Ada yang pernah ngerasain dikhianati? Tidak ada. Wah, puji Tuhan. Berarti semuanya hidupnya baik nih. Tidak pernah mengalami pengkhianatan gitu ya. Tapi Yusuf ini dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Sampai dibuang. Jadi dia dikhianati itu sampai dia terpisah dari keluarganya. Sejahat itu gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya
Bapak Ibu punya anak, anak yang satu mengkhianati anak satunya sampai keluarga itu kehilangan satu anak. Itu sejahat itu yang dia lakukan, yang saudara-saudaranya lakukan. Dan setelah itu dia dijual jadi budak, dia tidak punya apa-apa lagi. Yang tadinya anak orang kaya, anak kesayangan, sekarang jadi budak. Budak itu di zaman dulu dia beda seperti pembantu di zaman sekarang. Pembantu di zaman sekarang itu masih punya hak. Dia masih bisa minta berhenti kerja, dia masih sebagai orang merdeka. Kalau di zaman dulu begitu jadi budak itu dia tidak punya hak apa-apa. Dia dimiliki sepenuhnya oleh tuannya. Jadi dia tidak bisa ngomong aku mau berhenti, tidak bisa itu. Dia selamanya itu akan jadi budak gitu. Tidak punya kemerdekaan dan dia harus menjalani kehidupan yang seperti itu. Jadi yang dia alamin itu sangat berat. Namun dia masih bisa mengasihi saudara-saudaranya dan melayani dengan kasih. Kita mau baca di Kejadian 45. Ini ayatnya sedikit saya penggal-penggal ya, enggak saya baca utuh karena waktu. Setelah itu jadi ini waktu Yusuf mau menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Di ayat 2, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Nah, ini saya pikir dia tidak menangis karena marah, karena di ayat-ayat selanjutnya dia menenangkan saudara-saudaranya dan dia terharu. Oke. Ayat 3, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini saya kasih warna beda karena Yusuf ini mengerti. Dari sini kita melihat bagaimana Yusuf itu mengerti tujuan Allah menempatkan dia di situ. Semua proses itu dia mengerti bahwa Allah tuh punya purpose buat dia menolong saudara-saudaranya dan keluarganya. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi 2 kali itu sudah ngomong. Allah menyuruh aku di ayat 6, ayat 5 tadi dan di ayat 7. Allah telah menyuruh aku, ya. Kemudian ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi Yusuf melihat bahwa semua yang terjadi itu seizin dan karya Allah, gitu ya. Walaupun itu tidak enak, ini bukan kamu, bukan gara-gara kamu jual aku, tapi Allah yang menyuruh aku untuk mendahului kamu. Dia yang menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian, jadi Yusuf sudah nyebut ini 3 kali, kemudian di ayat 10 dia ngomong sama saudara-saudaranya, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih 5 tahun lagi, jadi kan 7 tahun tuh, masih ini lagi jalan 2 tahun, masih 5 tahun. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Jadi Yusuf mau melihara nih saudara-saudaranya. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi Yusuf itu sadar bahwa hidupnya sudah ditetapkan Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Walaupun perjalanannya enggak enak,
prosesnya nggak enak, mungkin nggak seperti yang dia harapkan. Tapi dia tahu bahwa itu seizin Tuhan karena Tuhan punya purpose untuk menyelamatkan segenap keluarga ayahnya, yaitu keluarganya Yakub. Atau Yakub itu kan disebut Israel. Jadi untuk purpose-nya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ini diulang 3 kali, tadi kita lihat. Padahal kalau ditulis 1 kali aja sudah penting ya kan. Ditulis sampai 3 kali. Itu untuk mengingatkan bahwa ini semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan punya purpose. Ya. Dan dia sangat mengasihi saudara-saudaranya, bahkan setelah semua kejahatan yang dilakukan. Coba kalau kita yang ngalami, bisa enggak kita kayak gitu? Ya kan, dikhianati saudara-saudaranya, tapi dia masih mau menyelamatkan. Bahkan dia peduli jangan sampai saudara-saudaranya jatuh miskin. Sudah kamu tinggal di Goshen, ini kelaparannya masih panjang, aku pelihara kamu supaya kalian semua enggak jatuh miskin. Jadi dia mengasihi, mengampuni, melayani dengan kasih. Ya, jadi ini juga seperti karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengasihi kita bahkan kita waktu kita masih jahat. Dia mati bagi kita di kayu salib waktu kita masih sebagai seorang pendosa. Bukan karena kita baik kemudian dia mati bagi kita. Tidak demikian. Nah, jadi saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan kita ya ada purpose, ada tujuan. Purposeful freedom. Kehidupan kita yang penuh kemerdekaan ini ada tujuannya. Yang pertama yaitu tadi untuk kehidupan yang saleh, kehidupan yang ilahi. Yang kedua untuk melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Jadi kita dipanggil untuk melayani seorang yang lain oleh kasih. Kita ini ciptaan Tuhan, Bapak sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita untuk lakukan. Bapak kita suka memberi, dia bahkan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Kita pun dipanggil untuk suka memberi kasih, memberi pelayanan, memberi perhatian. Kita harus mengikuti karakter Tuhan. Jadi kita harus ada purpose dalam kemerdekaan kita, masih dalam spirit Dirgahayu, kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan yang memiliki tujuan. Hidup yang saleh, melayani dan mengasihi orang lain di dalam kasih. Dan ayat penutup Galatia 2 ayat 19 ke 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, mari kita berhenti hidup untuk diri kita sendiri saja. Mari kita hidup untuk Allah dan hidup untuk orang lain. Saya berharap firman Tuhan hari ini yang saya rasa cukup mudah bagi kita untuk pahami, semoga juga mudah untuk kita lakukan karena Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk teladan yang Kau berikan dalam kehidupan, melalui kehidupan Yesus, anak-Mu. Kami berdoa supaya kami semua, anak-anak-Mu yang sudah memiliki Roh-Mu di dalam kehidupan kami, bisa memiliki karakter yang sama seperti Engkau, Yesus, dan bisa melakukan apa yang Kau mau untuk kami lakukan, supaya kami bisa melakukan pekerjaan baik, melayani seorang akan yang lain dalam kasih, memuliakan Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya hidup kami ini bukannya kami lagi, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Supaya nama-Mu diserukan atas kehidupan kami, setiap orang yang melihat kami memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biar firman Tuhan bekerja di dalam hati setiap kami, membawa buah yang menyenangkan dan memuliakan Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Iman, terima kasih. Terima kasih Pastor Steve, terima kasih. Apa yang saya suka saudara dari pemberitaan firman Tuhan itu juga karena saya kenal Steve dan juga keluarga cukup lama, saya lihat ini kehidupan yang mempraktekkan apa yang disampaikan. Jadi
Sedikit cerita, Pastor Steve ini awal kerja di Afrika tuh awalnya nggak enak ya. Dari Surabaya, lalu dipindahkan dari Jakarta kemudian dipindahkan ke Afrika dengan ya gaji yang pada waktu itu sangat minim gitu ya, sangat minim. Tapi nggak sampai jadi budak ya. Tapi di sana kerja dan perjuangan yang luar biasa. Cuman tadi ada satu statement yang memberkati saya adalah pada waktu Yesus bilang, aku ada melakukan pekerjaan baik, jangan sampai keluargaku itu jatuh miskin. Nah, saya terkesan banget karena apa? Setiap dari kita punya panggilan yang sama, pekerjaan baik. Jadi jangan hanya berpikir yang penting saya enak, hidupnya sudah merdeka, sudah Tuhan berkati, tapi kita nggak mikir orang yang paling dekat dengan kita. Dan saya bersyukur Steve juga mempraktekkan dalam kehidupan untuk betul-betul memperhatikan keluarga. Saya dorong kita semua juga belajar, jangan cuma mikir kita senang sudah enak, bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan orang-orang terdekat kita. Jadi di kemerdekaan ini saya mau dorong dan kita semua untuk belajar menjadi mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Coba saya bilang, ayo melakukan pekerjaan baik. Nah, tetangganya bilang, ayo ditunggu kerjaannya. Ya, ditunggu kerjaannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah video. Saya ingin sampaikan bahwa kita memperingati ulang tahun sebentar lagi gereja yang ke-25. Akan melakukan sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sesuai dengan tema kita mau untuk upgrade, untuk naik level, naik tingkat. Bisa diputar videonya dulu? Oke. Shalom GKI Mawar Sharon. Apa kabarnya? Masih luar biasa ya? Kali ini kami mau memberikan informasi yang spesial. Benar sekali nih. Jadi, 1 bulan lagi kita akan merayakan ulang tahun kerja yang ke-25. Tahun ini kita diajarkan untuk upgrade, baik untuk diri kita sendiri, warga, lingkungan, dan juga gereja di tempat ini. Maka dari itu, gereja akan mengadakan sesuatu yang berbeda dan spesial pada tahun ini. Perayaan ucapan syukur 25 tahun JKI Mawar Sharon akan diadakan tanggal 24 September 2023. Selain ibadah, nantinya akan ada pasar murah, Pijat dan potong gratis, pengobatan gratis, cek mata gratis, bazar, dan panggung gembira. Di dalam acara ini akan ada 500 paket sembako murah untuk masyarakat di sekitar gereja yang nantinya akan sama-sama kita subsidi. Maka dari itu, kami ingin mengajak seluruh JKI Mawar Sharon untuk ikut serta dalam acara yang akan kerja lakukan ini. Jemaat dapat memberikan bantuan dalam bentuk dana maupun pengumpulan mainan dan pakaian pantas pakai yang nantinya akan dijual dan hasilnya akan dialokasikan untuk kebutuhan ulang tahun gereja tahun ini. Jadi, marilah menjadi gereja yang kuat Dan terus menjadi dampak bagi lingkungan sekitar. Terima kasih JKI Mawar Sharon. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak yang sangat excited dengan ulang tahun kita 25? Amin. Saya percaya gereja yang kuat itu gereja yang melayani. Amin. Jadi saya mendorong setiap dari kita untuk terlibat melayani. Jadi kita akan adakan kegiatan pasar murah ini, tujuannya adalah apa yang kita bisa lakukan dari jemaat untuk masyarakat. Biasanya kalau ulang tahun kan dari kita untuk kita, tapi ini beda, dari kita untuk mereka. Amin. Jadi kita dapat manfaat gak? Dapat pasti, dapat banyak manfaat. Tapi kita juga mau berpikir luar dari itu. Karena sekali lagi kemerdekaan itu punya tujuan. Tujuannya bukan hidup dalam dosa, tapi untuk melayani. Jadi nanti kita akan memberikan paket-paket pasar murah ini untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar kita. Oleh karena itu harganya kita tekan dengan memberi subsidi. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, subsidinya diambil dari mana? Siapa yang biayain? Dari kita-kita semua. Jadi kita setuju bahwa tidak akan ambil dari kas, ya dari gereja, tetapi
ini sebuah ajakan untuk kita semua boleh untuk ikut serta. Ya, semakin kita bisa mengumpulkan, semakin banyak kita bisa membagikan ke masyarakat. Jadi tadi disinggung ada persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk ulang tahun, sudah disediakan sebuah bukan kotak tapi bundaran yang ada di depan, tulisannya persembahan ulang tahun gereja, dan dana itu akan dipakai untuk menutup subsidi yang kita perlukan. Ya, jadi bukan untuk acara, bukan untuk makan-makannya, tapi untuk menolong subsidinya. Dan nanti kita juga akan adakan, selain acara tadi, ada pengumpulan baju bekas dan mainan bekas ya, mainan bekas. Dan Bapak Ibu kalau bisa sedikit menoleh ke belakang ke arah Pak Irawan, ya Pak Irawan silakan menoleh ke belakangnya. Iya, ada 2 kontainer yang disediakan. Ya, 2 kontainer yang disediakan itu untuk apa? Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan sesuatu. Untuk barang berupa mainan maupun berupa baju bisa dimulai dari sekarang. Jadi bisa mulai mikir. Ya, jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang ingin memberikan, membantu bisa dalam kotak ini, juga di dalam persembahan atau bagi yang mau transfer, kita nanti sediakan sebuah kode unik, Bapak Ibu bisa kasih keterangan untuk ulang tahun gereja atau kasih kode unik belakangnya 25. Gampang ya, 25 artinya apa? 25 tahun JKI Mawar Sharon ya. Jadi kalau mau kasih persembahan misalkan 200.000 gitu, 200.000.025 gitu. Jadi kita tahu bahwa bendahara tahu bahwa ini pasti untuk kegiatan ulang tahun kita. Oke? Jadi sekali lagi ya, saya berharap semua terlibat dan kita akan memerlukan sangat amat banyak tenaga, sangat amat banyak volunteer. Jadi saya bilang seluruh gereja, seluruh jemaat kita diminta untuk melayani. Amin? Amin? Yuk dibilang ke kanan kirinya, ditunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya. Oke, mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sama-sama deklarasikan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita.